Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan belajar mengenai Microsoft Excel, yang dimana di dalam modul itu terdapat pada modul 1 yang berjudul Microsoft Excel 1. Nah, di sini saya akan langsung saja menjelaskan tentang pengertian Microsoft Excel secara garis besar. Nah, untuk pengertiannya itu sendiri, Microsoft Excel merupakan suatu program aplikasi spreadsheet yang digunakan untuk membantu menghitung, memproyeksikan, menganalisa, dan mempresentasikan data. Di mana pengertian untuk spreadsheet itu sendiri adalah aplikasi yang ditampilkan pada layar monitor yang digunakan untuk mengolah lembar kerja yang merupakan kumpulan dari sel yang terdiri atas baris dan kolom tempat untuk memasukkan angka pada Microsoft Excel. Nah, dan kegunaannya Microsoft Excel itu sendiri, sebenarnya kegunaan dari Microsoft Excel itu sangatlah banyak, namun yang akan kita fokuskan di dalam hal ini hanya mempelajari tentang bagaimana caranya menganalisis data dan juga bagaimana caranya di Microsoft Excel itu kita dapat memvisualisasikan data yang kita sajikan. Dan pada slide ini merupakan tampilan worksheet dalam Microsoft Excel yang dimana kita dapat melihat berbagai pengertiannya, yaitu ada title bar, ada size button, ada toolbar, ada kolom, ada formula bar yang dimana kita akan memasukkan fungsi-fungsi itu di dalam formula bar, dan juga sel yang merupakan gabungan antara baris dan kolom, dan lain-lainnya yang dapat kita lihat pada gambar yang telah saya masukkan. Dan untuk slide selanjutnya, kita akan mengenal tools dasar dalam Microsoft Excel. Yang pertama itu ada icon new yang digunakan untuk membuat buku kerja kosong yang baru, icon open yang digunakan untuk membuka buku kerja atau file yang telah disimpan sebelumnya, dan juga ada icon save yang digunakan untuk menyimpan buku kerja atau file atau juga workbook, dan yang keempat ada icon chart yang digunakan untuk membuat diagram atau grafik dari tabel yang kita inginkan. Dan yang kelima, ada icon function yang digunakan untuk memasukkan fungsi-fungsi yang sudah terdapat di dalam Microsoft Excel ataupun fungsi-fungsi yang kita buat sendiri sesuai dengan yang kita inginkan. Dan juga pada slide selanjutnya ini kita akan mengenal jenis-jenis fungsi yang terdapat di dalam Microsoft Excel. Namun sebelum kita mengetahui jenis-jenis fungsi dalam Microsoft Excel, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari fungsi itu sendiri. Dan fungsi adalah formula siap pakai yang membantu dalam proses perhitungan suatu data. Nah, di dalam Microsoft ini juga memiliki banyak fungsi yang dibagi ke dalam beberapa kategori seperti kategori keuangan, waktu, matematika, statistika, pembacaan tabel, logika, teks, database, dan lain-lain. Nah, dan untuk yang pertama ada fungsi logika. Nah, dan di dalam fungsi logika ini terdapat operator relasi perbandingan yang disimbolkan dengan sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, atau yang terakhir juga ada tidak sama dengan. Juga di dalam fungsi logika ini terdapat yang namanya operator logika. Nah, di operator logika di dalamnya kita dapat menggabungkan dua atau lebih ekspresi logika dengan operator AND atau OR. Nah, dan juga dalam operator logika ini atau di dalam fungsi logika ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ada yang namanya fungsi logika if, dan yang kedua ada fungsi logika if bercabang. Nah, dan untuk pengertian garis besar, fungsi logika if bercabang merupakan bentuk yang lebih kompleks dari fungsi logika if. Namun fungsi logika if ini lebih sederhana. Nah, dan untuk yang selanjutnya, jenis-jenis fungsi dalam Microsoft Excel ini ada fungsi VLOOKUP, fungsi HLOOKUP, dan fungsi XLOOKUP. Nah, sesuai dengan namanya, kalau fungsi VLOOKUP ini yaitu untuk mencari data dalam tabel yang bentuknya horizontal. Nah, dan untuk HLOOKUP ini untuk mencari data dalam bentuk tabel yang bentuk tabelnya itu berbentuk horizontal. Nah, dan untuk XLOOKUP ini merupakan gabungan antara VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, kalau misalnya di VLOOKUP itu hanya dapat membaca tabel yang tabelnya berbentuk vertikal dan HLOOKUP itu horizontal. Nah, apabila di XLOOKUP ini kita dapat membaca suatu tabel dari tabel yang berbentuk vertikal maupun horizontal. Nah, dan yang selanjutnya itu ada yang namanya fungsi teks. Nah, di dalam fungsi teks tersebut dibagi lagi ke dalam 3 macam. Itu ada fungsi left, fungsi right, dan fungsi min. Nah, dan untuk pengertian fungsi left merupakan atau digunakan untuk mengambil sebagian data berjenis teks dari sebelah kiri sebanyak karakter yang kita inginkan. Untuk fungsi right digunakan untuk mengambil sebagian data berjenis teks dari sebelah kanan sebanyak karakter yang kita inginkan juga. Dan yang selanjutnya ada fungsi mid yang digunakan untuk mengambil sebagian data berjenis teks mulai pada kedudukan tertentu pada
sebanyak karakter yang kita inginkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dalam Microsoft Excel. Nah, walaupun Microsoft Excel itu merupakan aplikasi pengolah data yang sudah lumayan canggih, namun tetap saja masih memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, untuk kelebihannya itu sendiri, di dalam Microsoft Excel mampu menganalisis atau mengolah data yang kuat. Kemampuan dalam mengolah datanya yang kuat. Dan yang kedua, mudah digunakan. Yang ketiga, fleksibel dan kustomisasi, karena di dalam Microsoft Excel itu sudah terdapat formula-formula yang telah disediakan di dalam Microsoft Excel, tapi formula-formula tersebut atau fungsi-fungsi tersebut dan rumus-rumus tersebut itu dapat kita custom lagi sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, dan untuk kekurangan sendiri, Microsoft Excel itu tidak disarankan untuk mengolah data yang besar dan tidak dirancang untuk mengolah database yang sangat kompleks. Nah, dan untuk selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke dalam bentuk latihan dari if, VLOOKUP, XLOOKUP, XLOOKUP, dan fungsi teks. Nah, untuk yang pertama ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan fungsi if, dan juga ada sum, dan juga cara menggunakan run between, dan juga bagaimana cara menggunakan fungsi min dan fungsi max. Dan untuk yang pertama itu, di sini saya telah memiliki data nama sales, yang dimana sales tersebut menjual baju, celana, sepatu, topi, dan juga untuk keterangan sendiri, apabila jika total penjualan 60 ke bawah, maka status tidak mendapatkan bonus. Jika total penjualan 60 ke atas, maka status mendapatkan bonus. Nah, di sini saya akan menghapus terlebih dahulu. Nah, dan juga untuk masukkan angka-angkanya, kita masukkan saja fungsi run between. Karena apabila kita dengan manual menggunakan seperti ini, maka akan memakan waktu yang lama. Ya, dan juga cara untuk menggunakan run between sama dengan run, langsung diklik dulu saja. Nah, di dalam fungsi run between kita harus memasukkan bottom dan juga top. Nah, dan untuk pengertian bottom-nya sendiri, itu angka terkecil yang ingin kita masukkan ke dalam sel. Nah, misalnya saya itu ingin memasukkan batas bawah atau angka terkecilnya misalnya 10. 10. Dan koma atau titik koma. Dan untuk batas atasnya atau nilai terbesarnya, saya akan masukkan 20. Nah, langsung saja enter. Nah, dan di sini kan akan masuk gitu untuk total penjualan bajunya. Kita tinggal drag saja ke pinggir, terus langsung kita drag ke bawah. Nah, ini tabel saya langsung otomatis terisi dengan menggunakan fungsi run between. Nah, untuk yang kedua, kita akan belajar untuk menjumlahkan tabel seperti akan menjumlahkan sel baju, sel celana, sel sepatu, dan sel topi, yang dimana kita akan menggunakan dua cara. Yang pertama dengan cara manual, yaitu kita klik ini, terus tambah, klik, terus tambah, klik lagi, terus tambah, klik ini, terus tambah, lalu kita klik enter. Yes. Nah, apabila seperti ini, memang bisa dengan menggunakan cara tersebut, namun akan memakan waktu yang sangat lama, maka saya akan menggunakan cara cepatnya, yaitu dengan menggunakan fungsi sum. Kita tinggal memblok rentang sel yang kita inginkan untuk dijumlahkan, seperti ini, enter. Nah, dan untuk mengisi ke bawahnya, kita tinggal langsung saja drag ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, dan untuk mengisi sel keterangan, kita dapat menggunakan fungsi if. Nah, akan saya contohkan untuk menggunakan fungsi if, dan jangan lupa, apabila kita ingin memasukkan formula, fungsi, atau rumus dalam Microsoft Excel, di dalam formula bar ini, harus diawali dengan menggunakan simbol sama dengan, terus masukkan if, terus kita bisa klik 2 kali atau mengklik tab pada keyboard. Nah, dan yang selanjutnya, logical test, mana rentang nilai atau sel yang kita ingin cocokkan. Nah, misalnya nih, saya akan 61 di sel I7. Nah, untuk ininya, karena di sini keterangannya jika total penjualan 60 ke atas, maka status mendapatkan bonus. Nah, 60 ke atas kan berarti lebih dari atau sama dengan. Tinggal menggunakan lebih dari sama dengan 60, terus koma atau titik koma,
value if true. Jika jawabannya benar, maka kita ingin mengembalikan nilainya itu seperti apa. Nah, soalnya kan di sini di keterangan juga jika total penjualan 60 ke atas maka status mendapatkan bonus. Tinggal kita masukkan saja dapat bonus lagi. Nah, koma atau titik koma. Nah, dan untuk yang selanjutnya, apabila logical test ini bersifat false atau value if false atau bersifat salah, maka kita ingin memasukkan nilainya atau mengembalikan nilainya itu seperti apa. Maka apabila nilainya itu kurang dari 60, tekan saja tidak mendapatkan bonus. Terus boleh pakai gitu. Terus tinggal kita enter. Karena di sini dulu. Terus untuk memblok buahnya tinggal kita tarik saja kok. Atau boleh kita klik 2 kali di sini. Nah, dan seperti itu untuk menggunakan fungsi if di sini, dan untuk menggunakan formula min dapat menghapus dulu. Nah, untuk menggunakan min itu sendiri, nah untuk menggunakan fungsi min dan max, kita tinggal masukkan sama dengan min, kita klik tab, terus kita tinggal blok saja rentang sel yang kita inginkan, contohnya seperti ini. Terus kita tinggal enter. Nah, ini di dalam kelima sales tersebut antara Robert, Ilham, Julian, Ikram, dan Rudy, nah total penjualan yang paling minimal itu berada pada 52 atau di bagian Julian. Nah, untuk yang maksimal kita tinggal masuk aja max. Terus kita bukan kan kita tinggal enter. Nah, berubah. Oh ya, namun kita kan tadi di sini menggunakan fungsi run between. Nah, fungsi run between ini kadang-kadang suka berubah. Jadi ini tuh nggak selalu 11. Kalau misalnya saya di sini mengetik lagi. Nah, terus kan ininya bakal berubah ya. Nah, jadi cara untuk menguncinya supaya fungsi run between ini tidak berubah-ubah, kita dapat menggunakan seperti ini. Kita blok dulu rentang sel yang kita inginkan. Kita blok. Terus CTRL-C, klik kanan. Nah, terus di sini ada paste spesial. Nah, value. Udah, kalau sudah seperti itu kan, ini tidak akan angka-angka yang di dalam sini itu tidak akan berubah-ubah. Dan seperti ini. Jadi di sini kita jangan asal. Nah, jadi yang ada di dalam kolom ini tuh atau yang berada di dalam sel ini tidak akan berubah. Nah, dan yang selanjutnya kita akan belajar mengenai fungsi VLOOKUP. Nah, dan juga fungsi VLOOKUP ini kan untuk mencari data di mana data tersebut berada di dalam tabel yang bentuknya vertikal, seperti yang saya contohkan di sini. Nah, dan untuk yang pertama, kita masukkan saja di dalam formula bar. Ingat, apabila ingin menggunakan fungsi harus diawali dengan sama dengan. Karena ini kita akan VLOOKUP, klik tab. Nah, lookup value-nya itu kita tuh ingin mencocokkan yang mana nih? Kita kan ingin mencocokkan kode yang ini dengan yang ini. Maka kita tinggal klik saja kode yang ini, klik. Jadi kita tuh ingin mencocokkan si kode yang di sini dengan kode yang berada di sini. Nah, untuk tabel array-nya kita harus memblok semua. Nah, dan juga untuk mengunci jangan lupa klik F4, atau apabila tidak bisa klik F4, klik Fn F4. Nah, terus koma atau titik koma. Nah, terus call index number. Nah, kita kan di sini ingin mencari jenis motor ya. Nah, untuk jenis motor ini terdapat pada kolom keberapa? Di sini kan kolom pertama itu kode, kolom kedua itu jenis motor, kolom ketiga yaitu tarif. Nah, karena kita di sini ingin mencari jenis motor, dan jenis motor itu terdapat pada kolom yang kedua, maka kita klik di sini untuk call index number. Kita klik 2, terus kita klik enter. Nah, udah sesuai kan? Di sini kan untuk kode 1 itu Yamaha, untuk kode 3 itu Suzuki, untuk kode 2 ini itu Honda. Nah, dan selanjutnya kita ingin menggunakan VLOOKUP lagi, tapi untuk mencari tarifnya. Jadi si harga motor itu berapa sih? Di harga motor Yamaha, motor Suzuki, motor Honda dari data awal yang sudah kita punya. VLOOKUP. Lookup value-nya gitu. Kita tetap ini kode
koma atau titik koma, terus lookup, terus tabel array-nya kita blok semuanya. Nah, terus kita klik F4 atau Fn F4. Nah, terus koma atau titik koma. Nah, terus kan di sini kita akan mencari tarif atau harga dari jenis motornya. Nah, di sini kan untuk tarif itu berada dalam kolom nomor 3. Apabila tadi sebelumnya jenis motor itu berada dalam kolom nomor 2, nah tarif itu berada dalam kolom nomor 3. Nah, untuk call index number-nya berarti kita tinggal masukkan saja di sini 3. Nah, 3, terus tinggal klik enter. Nah, sudah sesuai kan? Untuk motor Yamaha itu ada, untuk motor Yamaha itu tarifnya 2 juta. Nah, ada belum bawah. Untuk motor Suzuki itu harganya 1,5 juta. Untuk motor Honda itu harganya 4 juta. Nah, untuk latihan selanjutnya kita akan latihan bagaimana cara menggunakan fungsi lookup. Nah, lookup ini kan untuk membaca suatu data di dalam tabel yang dimana tabelnya itu berbentuk horizontal. Nah, seperti ini horizontal. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, dan jangan lupa ketika kita ingin memasukkan rumus harus diawali dengan sama dengan lookup. Nah, lookup value-nya itu ya pasti di kodenya ini koma atau titik koma. Terus tabel array-nya ini kita blok saja. Terus jangan lupa kunci terlebih dahulu supaya tidak berubah, F4 atau dengan menekan Fn F4. Koma atau titik koma, row index 6. Nah, apabila tadi kan di dalam fungsi VLOOKUP itu berada dalam kolom keberapa sih? Nah, tapi di dalam fungsi lookup, karena sesuai namanya juga horizontal, maka horizontal itu berbentuk baris, maka kita di sini akan menyocokkan terlebih dahulu. Nah, kita kan akan mengisi jenis motor. Nah, si jenis motor itu terdapat pada baris keberapa? Di sini kan terdapat pada baris kedua. Misalnya kita langsung masukkan saja 2. Nah, terus kita langsung klik enter. Kita klik 2 saja supaya datanya langsung muncul. Nah, kita bisa lihat kan sudah sama semua. Untuk kode 1 itu Yamaha, untuk kode 3 itu Suzuki, untuk kode 2 itu Honda. Nah, dan untuk mengisi sel tarif, maka kita masukkan saja rumusnya sama dengan lookup value-nya itu yang ingin kita cocokkan itu berada di sel kode 1, koma atau titik koma, tabel arahnya yang ini. Terus jangan lupa dikunci terlebih dahulu atau klik F4. Terus koma atau titik koma, terus row index 6. Nah, untuk tarif ini berada dalam baris keberapa di sini tuh? Nah, apabila kita hitung kan berada dalam baris ketiga ya, maka kita tinggal masukkan saja di sini angka. Boleh menggunakan tutup kurung ataupun tidak. Terus kita tinggal klik enter. Nah, sudah langsung masukkan, sudah langsung muncul data-datanya. Nah, kita bisa lihat dan cocokkan terlebih dahulu apabila kita kurang yakin. Untuk kode 1 itu Yamaha dengan tarif atau harganya itu 2 juta, kode 3 Suzuki dengan tarif 1,5 juta atau 1.500.000. Untuk kode 2 itu Honda dengan tarif 4 juta. Nah, dan setelah kita mengetahui bagaimana cara menggunakan fungsi if, lookup, lookup, maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan XLOOKUP. Nah, dan yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menggunakan fungsi XLOOKUP setelah kita mengetahui bagaimana cara menggunakan fungsi VLOOKUP dan lookup. Nah, karena sesuai dengan telah saya jelaskan tadi, di dalam fungsi XLOOKUP ini kita bisa membaca tabel secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, akan saya contohkan. Nah, untuk yang pertama, XLOOKUP untuk membaca tabel secara horizontal. Kita dapat langsung saja sama dengan X. Nah, langsung saja untuk menggunakan fungsi XLOOKUP, kita tinggal memasukkan rumus sama dengan X lookup. Nah, ini untuk XLOOKUP pada tabel horizontal. Nah, terus lookup value-nya ini. Atau titik koma. Untuk lookup array-nya kita ini saja. Nah, jadi kita tuh ingin mencocokkan kode di sini dan juga kode yang di sini atau data yang sesungguhnya. Kita kunci terlebih dahulu dengan klik Fn atau Fn F4 atau Fn saja.
terus koma atau titik koma, terus return array. Nah, return array itu data yang ingin kita kembalikan apabila nilai yang kita cocokkan ini cocok dengan yang di atas. Nah, soalnya kan kita ingin mengembalikan itu tentang jenis motor. Nah, kita tinggal blok saja jenis motor. Nah, di dalam VLOOKUP dan XLOOKUP itu kita harus memblok semuanya. Nah, kalau di dalam XLOOKUP kita harus memblok sebagiannya saja apabila ini tentang jenis motor, dan juga kita juga membloknya rentang sel jenis motor dari 5 sampai 7. Terus kunci terlebih dahulu. Terus kita koma atau titik koma. Nah, sebelumnya walaupun rumusnya seperti ini saja, ini tuh sudah bisa digunakan karena untuk kurung siku ini opsional, yaitu apabila tidak diisi juga itu tidak apa-apa. Contohnya tidak saya isi dulu. Nah, ini sudah masukkan sama tuh untuk kode 1 Yamaha, kode 3 Suzuki, kode kedua kode 1 Yamaha, kode 3 Suzuki, kode kedua itu Honda. Nah, tapi saya akan menjelaskan atau mencontohkan dengan mengisi kurung siku yang opsional tadi. Nah, ini kan, jadi ada if not found, ada match mode, ada search mode. Nah, saya akan menjelaskan, saya akan mencontohkan dengan menggunakan if not found saja. Nah, jadi untuk if not found ini, apabila data yang dicocokkan di sini itu tidak sesuai dengan data yang dicocokkan di atas, maka nilai yang ingin dikembalikan itu seperti apa? Nah, contohnya akan saya contohkan. Kita tinggal menggunakan saja di sini. Nah, misalnya apabila datanya salah atau apabila kodenya salah, saya ingin menampilkan atau outputnya itu dengan bacaan kode salah. Nah, terus tinggal klik enter. Tapi karena di sini kodenya sudah benar semua, maka untuk output kode salah ini tidak akan keluar. Tapi apabila saya rubah salah satu kode di sini, misalnya ini 123, nah, dan juga di sini juga ada 123. Ini kan pasti sudah sesuai semua dan tidak akan error, tidak akan ditampilkan kode salah. Nah, tapi apabila saya rubah di sini angka 1 dengan angka 4, maka yang akan ditampilkan itu seperti itu, akan ditampilkan kode salah karena di sini saya mengisi pada kurung siku yang opsional ini if not found. Apabila data yang dicocokkan tidak sesuai dengan data yang di atas, maka data yang akan dikembalikannya itu kode salah, seperti itu. Nah, untuk tarifnya juga sama saja sebenarnya, XLOOKUP, terus value, lookup array, yang ini yang atas. Terus kita kunci dulu dengan menekan Fn F4 atau F4 saja. Terus koma atau titik koma, terus return array. Return array itu data yang ingin kita kembalikan. Nah, soalnya di sini kan kita menginginkannya itu data yang dikembalikan itu berbentuk tarif atau data tarif. Tinggal kita blok rentang sel tarif, terus kita kunci F4. Nah, terus kita juga dapat mengisi di sini. Nah, if not found sama dengan ketika kita mengisi sel pada jenis motor. If not found. Nah, dan juga jangan lupa apabila kita ingin memasukkan teks harus menggunakan kutip 2 seperti ini. Karena apabila tidak menggunakan kutip 2 akan error, contohnya seperti ini. Salah. Nah, jadi supaya ini itu bisa dijalankan, kita harus memasukkan kutip 2. Salah. Kita sudah sesuai. Karena 4 itu tidak ada di dalam sini, maka data yang dikembalikan ya kode salah, karena saya mengisi pada bagian if not found. Tapi untuk kode 3 dan 2 ini karena ada di dalam lookup value-nya, maka datanya pun ada, bukan kode salah. Nah, sebenarnya untuk penggunaan XLOOKUP dalam bentuk data dalam tabel vertikal, langkah-langkahnya sama saja. Tapi ketika kita ingin memblok rentang selnya, maka rentang sel yang kita blok juga harus secara vertikal. Akan saya contohkan. XLOOKUP. Terus lookup value-nya kode 1, terus koma atau titik koma, terus return array. Nah, dan selanjutnya ketika kita sudah memblok lookup value atau sudah memilih lookup value, maka yang selanjutnya kita perlu mencari lookup array. Lookup array di sini kan sudah kode. Nah, maka data yang ingin kita cocokkan dengan sel pada di sini koma titik koma, terus kode yang ada di sini juga kita blok rentang selnya, terus kita kunci terlebih dahulu koma atau titik koma,
certain array. Di sini kan kita ingin menampilkan sejenis motornya, maka rentang sel yang kita blok pada bagian jenis motor, yaitu pada Yamaha, Honda, dan Suzuki. Terus jangan lupa dikunci juga dengan kata 4. Sudah. Tinggal tarik saja ke bawah. Sudah. Nah, untuk tarifnya sendiri, kita masukkan sama dengan terus X, terus lookup value-nya yaitu kode, lookup array yaitu jenis tarif, kita blok. Sorry. Next. Kemudian ininya dikunci terlebih dahulu, koma atau titik koma, terus certain array, bagian tarif, terus tarif F4, terus kita tinggal enter. Nah, seperti itu cara menggunakan XLOOKUP. Sorry. Kita ulangi terlebih dahulu. Nah, untuk mengisi pada bagian tarif sama dengan XLOOKUP, terus kode, koma atau titik koma, terus kode rentang sel pada di atasnya kita blok, terus dikunci, terus koma atau titik koma, terus tarifnya kita blok, terus dikunci terlebih dahulu, terus tinggal enter. Nah, jadi untuk tarifnya sudah bisa ditampilkan. Nah, jadi begitu cara menggunakan XLOOKUP di dalam Microsoft Excel. Nah, jadi fungsi XLOOKUP ini bisa lebih fleksibel gitu. Jadi bisa digunakan untuk membaca data yang secara horizontal maupun secara vertikal, dan juga di dalamnya kita dapat memunculkan. Nah, jadi yang membedakan itu ada di sini, ada if mode found, ada match mode, ada search mode yang membedakan dengan VLOOKUP atau XLOOKUP. VLOOKUP dengan HLOOKUP. Dan yang selanjutnya untuk fungsi teks di sini. Nah, sesuai dengan telah saya jelaskan pada awal tadi, fungsi teks itu dibagi menjadi 3, ada fungsi left, right, dan fungsi mid. Nah, saya akan contohkan terlebih dahulu untuk fungsi teks pada bagian left. Nah, cara menggunakan fungsi left yaitu sama dengan left tab, terus teks yang ingin kita ambil karakternya dari sebelah kiri itu yang mana? Nah, itu dari NRP, kita klik NRP, terus koma atau titik koma. Nah, number of character, jadi kita itu ingin mengambil berapa karakter dari sebelah kiri. Nah, saya contohkan saja di sini. Saya ingin mengambil 2 karakter dari sebelah kiri. Kita klik saja 2. Nah, ini kan sudah ini ya. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, sudah sangat mudah sekali untuk menggunakan fungsi teks pada bagian fungsi left. Nah, untuk fungsi right-nya sendiri, sebenarnya untuk fungsi right ini sama saja dengan fungsi left. Namun pada fungsi left itu kita mengambil karakter dari sebelah kiri, untuk fungsi right itu kita mengambil karakter dari sebelah kanan atau pojok kanan, dari bagian yang paling kanan. Saya contohkan seperti ini. Sama dengan right, klik tab, terus teks yang ingin kita ambil karakternya di NRP, klik, terus koma atau titik koma, terus number of karakter. Jadi kita itu ingin mengambil berapa karakter dari sebelah kanan. Contohnya, saya akan mengambil 2 karakter dari sebelah kanan. Kita tinggal klik enter. Nah, dan untuk menggunakan fungsi right, nah sebenarnya untuk menggunakan fungsi right ini hampir sama dengan fungsi left. Yang membedakan apabila fungsi left ini mengambil karakter dari sebelah kiri, dan apabila fungsi right mengambil beberapa karakter dari sebelah kanan. Ini sudah right, terus teks yang kita ingin ambil karakternya ini koma atau titik koma, terus 6 karakter. Jadi kita itu ingin mengambil berapa karakter dari sebelah kanan. Contohnya, saya ingin mengambil 2 karakter saya dari sebelah kanan, terus klik enter. Udah. Di sini kan karakter yang paling kanannya itu 3. Terus saya ingin mengambil 2 karakter, itu 13. Di sini juga udah 13. Pokoknya tinggal kita tarik saja. Sudah. Nah, dan untuk fungsi mid sendiri, fungsi mid itu kita
mengambil karakter dari tengah. Misalkan apabila fungsi labs dari sebelah kiri, fungsi radius sebelah kanan, dan fungsi min itu dari mengambil karakter itu dari tengah, dan kita ingin mengambil beberapa karakter dari tengah. Seperti itu. Akan saya contohkan. Hapus terlebih dahulu. Sama dengan mid, m. Nah, terus text. Nah, di sini tuh ada start number. Nah, kita itu ingin mengambil karakternya itu mulai dari karakter keberapa. Nah, saya contohkan di sini, saya ingin mengambil karakter ketiga dari paling kiri. Nah, soalnya kan di sini tuh 2 itu 1, 2 ini 2, 3 itu 3. 1 itu 2, 2 itu 2, dan 3 itu 3. 0 adalah 4, 7 adalah 5, dan seterusnya. Nah, jadi saya itu ingin mengambil karakter ketiga dari sebelah kiri sebanyak berapa karakter. Start with number ya, koma atau titik koma. Nah, terus kita ingin mengambil berapa karakter, sama dengan fungsi left dan fungsi right. Nah, terus kita tinggal masukkan. Saya ingin mencontohkan di sini, saya ingin mengambil 3 karakter saja. Udah kan? Nah, yang 3 ini dari 223, ini kan karakter nomor 3 ya. Nah, itu terus kenapa 307? Karena saya di sini masuknya ingin 3 karakter. Karena jadi 307. Terus tinggal kita kasih itu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian untuk latihan pada Microsoft Excel pertama ini. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.